bagi yang nonton sekarang nih, jangan kemana-mana, tonton terus karena kita akan spill nanti bagaimana cara mendapatkan buku Magnet Rezeki. Kita bagi-bagi gratis 5 buku nih. Pengen banget mempraktekkan ilmu yang kami bagikan. Love itu bukan love cinta ya, Itu apa tapi tuh? law of projection. Kalau keinginan Anda besar, lalu kenapa rezeki belum datang? Coba deh tanya ke Allah. Lewat namanya ilmu Garputala. Garputala mendapatkan ayat, setelah dizikirkan, tanya lagi, kenapa rezeki belum datang? Ada yang namanya perisai rezeki. Jurus perisai rezeki itu, perisai itu penghalang. Nah, singkat kata, salah satu yang menjadi penghalang adalah meminta-minta, terus merawat terumbu karang. Apa tuh? Boleh ceritakan sedikit? Belum dibahas tuh yang terumbu karang. Masih ada jurus-jurus yang lain. Kayak misalnya suaminya marah-marah. Nah, itu ada jurus cermin ajaib. Bicara Profesi. Selamat datang di Bicara Profesi. Tamu spesial kali ini saya datangkan lagi nih yang kedua kali. Setelah waktu itu sekitar bulan Desember 2023 ya. Kita undang lagi karena ternyata banyak yang minta. Ini Bu Lulu lagi dong gitu ya. Sangat menginspirasi kisahnya dan beliau memang trainer jadi terus menginspirasi dan memotivasi orang lain juga membantu ya orang-orang yang berkonsultasi dan beliau untuk keluar dari kesulitannya atau inginkan sesuatu ya mengamalkan yang namanya ilmu magnet rezeki. Kita sambut saja Bu Lulu, apa kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Keren sekali itu tagline-nya yang saya ingat terus tuh sejak talk show kita yang pertama ya. Ini podcast agak beda ya. Iya. Kemarin di corner yang lain, sekarang di meja podcast. Iya. Lebih bebas Ibu menyampaikan apapun di sini sehingga lebih menginspirasi audiens kita. Terima kasih. Pertanyaan pertama saya Bu Lulu. Langsung pertanyaan. Langsung aja, biar audiensnya tidak nunggu-nunggu. Mereka udah gak sabar. Udah gak sabar. Bu Lulu, ya. Ibu Lulu kan sudah termasuk orang yang melewati lah fase-fase kesulitan akhirnya menemukan ilmu magnet rezeki, mengamalkannya gitu ya. Sekarang menjadi trainer dan membantu orang lain. Apa yang mendasari Ibu kok mau membantu orang lain? Ya, rasa empati saya terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya membuat saya selalu teringat dengan kisah saya sendiri. Kok selama ini saya berjuang sendirian ya? Itu kayak terjungkal-jungkal gitu. Tapi ketika ada yang membantu, membimbing kita, langkahnya menjadi lebih teratur, arahnya lebih jelas. Nah, dengan begitu saya ingin bicara kepada dunia bahwa wahai dunia, wahai teman-teman, wahai netizen, wahai pengikut saya, wahai teman-teman yang ada di komunitas siapapun itu, kalau berjalan sendiri itu agak lambat atau bisa jadi cepat. Tapi kalau dibimbing, kalau ada pengarahnya, itu insya Allah hidup lebih terarah. Dan saya pengen banget ketika saya punya ilmu ini yang saya dapatkan dari Pak Nasrullah. Terima kasih Pak Nasrullah, founder Magnet Rezeki. Saya ingin sekali banyak orang yang terbantu agar tidak berlama-lama dalam kubangan, dalam kenistaan, dalam carut-marutnya ekonomi mereka. Agar keluarga mereka yang lagi bercerai-berai, ekonominya terpuruk, anak-anaknya mohon maaf tidak hanya sekedar nakal, bahkan narkoba, bahkan ada loh yang orang tuanya tuh panik, sedih, nangis karena belum menikah. Jadi mikirin kok anakku belum sampai dapat jodoh ya gitu. Nah, dari situlah karena saya sudah pegang ilmu ini, saya ingin sekali membagikan ke masyarakat umum seluas-luasnya, bahkan ke mancanegara. Gitu ya? Iya. Oke, Bu Lulu, saya jadi penasaran nih sebetulnya ilmunya kan ada dalam buku Magnet Rezeki ya? Oke, coba nanti kita lihat ya bukunya seperti apa. Tapi tadi yang saya dapatkan dari Bu Lulu adalah
Oke, membaca bukunya dapat ilmunya. Tapi untuk bisa mengamalkannya tadi kan perlu ada pembimbing atau Iya, komunitas yang terus menguatkan kita supaya konsisten. Kurang lebih seperti itu ya? iya. Oh, memang ada yang baca buku aja tapi tidak jalan gitu. Ada. Ada ya? Contohnya saya sendiri. Oh gitu. Saya baca Wah. buku itu nggak langsung nempel loh. Hmm. Baca buku, saya pelajari, saya baca ulang. Hmm. Tapi kan kadang ada yang lost. Gitu ya. Karena kita ibu rumah tangga, ada pekerjaan yang lain. Bukan hanya karena ibu rumah tangga aja ya. Mungkin karena ada kesibukan yang lain, akhirnya terhenti di situ. Dan Oke. harus mengingat lagi dari awal. Atau mengingat lagi dari bab yang mana yang kita baca tadi. Sehingga apa yang kita praktekkan tuh nggak tuntas. Oke. Dan kalau ada pembimbingnya itu lebih mengena, nggak harus saya punya persoalan ini. Ya udah. Contoh kemarin ya, itu ada peserta bimbingan yang punya keluarga sedang melaksanakan ibadah haji. Bapaknya hilang. Bapaknya hilang saat ibadah haji. Hilang. Oke. Dan dari awal itu masih bersama. Tapi 2/3 yang terakhir ini selama ritual nggak ketemu. Bahkan sampai mereka pulang belum ketemu bapaknya. Yang dicari kok saya. Emang polisi. Saya di kampung, tapi malah saya yang diuber-uber. Oh, Mbak, gitu. saya mau nyari bapak. Kenapa bapaknya? Bapak saya lagi ibadah haji bersama keluarga, tapi hilang. Terus berapa hari kemudian saya ajarin ilmunya kan. Berapa hari kemudian bapaknya ketemu, tapi pikirannya kayak anak kecil. Pengennya jalan terus, pengennya bersenang-senang aja. Tapi kalau ditanya, dia nggak inget apa-apa. Misalkan ditanya nama, nggak inget. Ditanya sedang apa, taunya pokoknya ibadah aja. Oke. Jadi keluarga yang terutama peserta di kelas bimbingan Magnet Rezeki online, kelas yang dimana saya membimbing di dalamnya, bingung. Gimana supaya kembali normal, Bapak bisa pulang? Bapak belum bisa pulang karena belum ada biro yang memulangkan setelah rombongan itu. Sudah ketemu tapi itu? Sudah ketemu. Wow. Tapi ya itu, ditanya nggak jelas. Dan pergi terus. Oke. Jadi misalnya udah taruh di ruangan, tapi tiba-tiba udah nggak ada. Oh, oke. Nah, akhirnya saya bilang, di ilmu rahasia Magnet Rezeki itu diajarkan di buku Magnet Rezeki halaman 139 sampai 141. Hafal kan? Oh, oke. Kita tahan dulu ya Bu Lulu ya. Ini mungkin bagi teman-teman viewer kita ya yang penasaran seperti apa. Ilmunya sebenarnya ada di buku ya Bu ya? Ada. Cuman tadi kan ya kita perlu pembimbing, perlu komunitas juga yang terus menguatkan kita supaya konsisten. Nah ini mungkin bagi yang nonton sekarang nih, jangan kemana-mana, tonton terus karena kita akan spill nanti bagaimana cara mendapatkan buku Magnet Rezeki. Kita bagi-bagi gratis 5 buku nih. Wow. Caranya gimana nanti kita spill ya di belakang. Jangan kemana-mana, tonton terus. Kita akan bongkar dulu. Sebetulnya di episode Bu Lulu waktu di awal tahun ini ya, yang kami syutingnya di Desember itu, Bu Lulu udah cerita banyak bagaimana mengamalkan ilmu Magnet Rezeki ini bisa keluar dari kesulitan atau kesusahan yang beliau alami. Tapi kita ingin tahu juga nih sebagai seorang trainer, sebagai seorang saya nggak tahu mungkin coach atau konsultan gitu ya, sudah membantu siapa saja. Dan kita akan bahas deh beberapa kisah unik, menarik yang mungkin Bu Lulu pernah bantu dan itu bisa jadi testimoni yang bisa menunjukkan ke teman-teman semua nih, rekan-rekan semua nih yang mencari inspirasi dan motivasi. Bagaimana sih mereka bisa keluar dari keterpurukan ini dan Bu Lulu bisa ceritakan nih prosesnya dari awal sampai dengan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau, yang mereka cita-citakan. Gitu ya Bu Lulu ya? Bersedia ya? Insya Allah. Oke. Saya bongkar di sini. Dibongkar ya? Oke. Yang pertama, kita akan coba ya bertanya ke Bu Lulu nih, bagaimana nih testimoni dari kliennya boleh dibilang. Ini siapa Bu Lulu? Dan mereka itu beliau ini
ada kesulitan apa, dan akhirnya bisa Bu Lulu bantu. Mungkin saya baca sedikit. Amin ya robbal alamin. Oh berarti ini WA ke Bu Lulu ya, setelah bisa keluar dari kesulitannya. Alhamdulillah Bunda, waktu daftar di Tom R1B6, saya tuliskan LOP, nanti Bu Lulu ceritakan apa itu LOP. Ingin merenov rumah orang tua, dan baru seminggu ini pembangunannya sudah selesai. Itu semua atas izin Allah dan berkah dari ilmu magnet rezeki yang sedikit atau banyaknya saya praktekkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bunda Lulu, karena Bunda lah yang sudah menjembatani saya bisa mempelajari ilmu magnet rezeki. Semoga Allah selalu ridho atas apa yang saya lakukan dan jadi ladang pahala kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. I love you my teacher. Sampai dengan menyampaikan pesan yang sedemikian mengungkapkan rasa terima kasihnya Bu Lulu. Siapa ini? Boleh disebutkan namanya atau tidak? Dan ada kesulitan apa beliau? Masa corona. Maaf ya, ini kan sudah testimoni tahun 2019 kayaknya. Nggak apa-apa, disampaikan aja. Itu masa corona. Seingat saya itu, maaf ya, biasanya peserta itu sampai sekarang 99% saya belum pernah ketemu secara offline. Oh, berarti ini online ya? Online. By WA saja ya? Iya. Oke. Bahkan sampai sekarang pun saya ada, bukan sebagian, 99% belum ketemu orangnya. Belum ketemu. Hanya menceritakan kisahnya, kami belajarnya jarak jauh. Bahkan peserta kami banyak yang tinggal di berbagai negara. Ada yang Dubai, gitu. Singapura. Tapi orang Indonesia di sana? Orang Indonesia. Okay. Ada yang menetap di sana, ada yang sebagai TKI. Kalau ini kayaknya di Indonesia ya. Kalau nggak salah namanya Ibu Oneng. Karena banyak banget yang mendapatkan testimoni itu ribuan orang, pesertanya kan ribuan orang. Ibu masih ingat nggak permasalahannya apa waktu itu dan akhirnya bisa keluar seperti apa Bu Lulu bantu? Masa corona, jadi semua tutup toko. Bahkan kan kayak diancam ya nggak boleh buka ya. Iya, nggak boleh, dilarang malah. Ada hukumannya nanti kalau buka. Yang tadinya ramai jadi sepi. Jual figura ya. Oh, jual figura beliau. Figura, iya. Yang lain suruh tutup, bahkan itu kan di kota besar. Semua toko benar-benar tutup, nggak boleh ada yang buka. Karena nggak boleh ada yang buka, entah kenapa, karena beliau pengen banget mempraktekkan ilmu yang kami bagikan. Love itu bukan love cinta ya, itu apa tapi tuh? Law of projection. Oh, law of projection, of projection. Oh, kalau saya tahu dulu ada law of attraction, ya. Tapi saya tidak bicara itu. Ini law of projection. Oke. Apa yang Anda pikirkan itulah yang akan menjadi kenyataan. Mbak Lulu, tapi orang tua, mertua saya pengen memperbaiki rumah orang tua dan mertua. Sedangkan corona seperti ini, kayak mana ini? Bisa nggak? Untuk makan aja, maksudnya kalau masa corona kan pasti orang mengalami kesulitan itu. Iya, semuanya lah. Untuk menghasilkan uang juga begitu, apalagi punya karyawan gitu. Akhirnya saya suruh, apa yang kamu inginkan, tulis. Berapa poin yang kamu inginkan? Itu ditulis. Ditulis. Sanksi dong. Kayak seperti saya dulu juga sanksi, mana bisa aku bisa menjadi sukses. Sukses versi saya. Kalau saya begini-begini, tapi karena guru kami mengajarkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Kan ada Allah gitu. Iya juga sih. Akhirnya saya suruh tulis apa yang Anda inginkan. Padahal belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Dia ikutin dia. Kelihatannya dia mengikuti ya. Yang belajar itu awalnya suaminya. Belajar sama saya. Terus lewat WA ya. Mungkin dia pintar mentransfer ke istrinya. Kalau kata guru saya, Mbak Lulu, Bu, ini dizikirkan, ini dibaca, coba dibaca. Istrinya nurut tuh sama suaminya. Nah, setelah itu, setelah ditulis, saya ajarin ilmu apa lagi tadi, LOP kan? LOP.
saya ajarkan ada tahapan-tahapannya. Makanya sebenarnya saya pengen banget ngajarin 1 jam yuk, masalahmu selesai. Tapi karena ada tahapan-tahapannya, makanya saran saya itu ikut kelas bimbingan seperti beliau ini. Karena diajarkan, dijalankan dulu gitu ya tahapannya. Iya. Tidak bisa semuanya dikasih gitu ya. Iya, sebenarnya saya pengen ngasih semuanya nih gitu. Tapi padahal ilmunya kan ada di buku Magnet Rezeki. Ya udah bukunya baca aja. Iya. Tapi kadang ada orang pengen membangun rumah orang tuanya, merenov rumah orang tuanya dan mertuanya ini dua-duanya. Karena merasa udah umur segitu kok belum ada signifikan ke orang tuanya gitu. Nah, bagaimana cara mempercepat rezeki di saat masa corona? Nah, setelah saya ajarkan LOP, akhirnya kita sharing dulu nih. Kita maksudnya diskusi. Kalau keinginan Anda besar, lalu kenapa rezeki belum datang? Coba deh tanya ke Allah. Lewat namanya ilmu Garbutala. Nah, teknik Garbutala itu pun juga membutuhkan waktu kan. Iya, jadi kalau saya melayani kalian, melayani teman-teman secara free, senang banget. Tapi kalau waktunya lebih banyak, otomatis ayolah masuk kelas aja. Iya, soalnya banyak juga ya orangnya ya. Orangnya banyak juga, tapi dengan masuk kelas kan lebih tertata, lebih terarah gitu. Iya, ada komitmen dari dua belah pihak ya. Iya. Kadang-kadang kalau saya juga share sesuatu ya orang ada yang dengar, ada yang tidak gitu ya. Kalau tidak dijalankan waktu kita bukan hanya masalah bayar atau tidak ya, tapi waktu kita kayak sayang gitu ya. Nggak ada komitmen gitu. Oke. Kalau yang masuk kelas bimbingan ini kan nurut ya. Contohnya ini. Abis saya suruh nulis apa yang diinginkan, yuk kita Garbutala. Tanya kepada Allah, kenapa belum dikabulkan? Akhirnya dia menemukan ayat dong. Saya pernah mengajarkan teknik Garbutala lewat YouTube juga, nanti bisa dicari-cari. Setelah dapat ayatnya itu berisi perintah, larangan, kan Al-Quran begitu. Perintah, larangan, atau maaf ya, kayak azab gitu. Balasan. Atau ada juga yang benar-benar tidak dipahami. Misalnya peperangan zaman dulu. Zaman para nabi. Ya, kadang memahaminya konteksnya apa ya? Relevansinya dengan sekarang kan nggak perang juga. Saya bukan tentara juga gitu ya. Oke, terus gimana tuh menjelaskannya? Itu dizikirkan. Dizikirkan. Jangankan dizikirkan ya. Kita pegang Al-Quran aja insya Allah udah dapat pahala. Terus apalagi menzikirkan. Kayak anak kecil itu kan nggak mudeng. Al-Fatihah itu tujuannya apa? Tapi ketika dia membacakan Al-Fatihah, tolong doain orang tua. Apalagi anak yatim yang belum mudeng apa-apa ya. Bacain Al-Fatihah ya. Pasti doa itu nyampe ke Tuhan. Apalagi ini menzikirkan hasil ayat Garbutala. Insya Allah sampai. Allah itu kan maha tahu segala bahasa. Kitanya aja yang belum paham. Butuh proses. Kalau bersabar menunggu proses, insya Allah Allah tuh sedang menulis, sedang mengumpulkan orang-orang yang akan dihadirkan ke seseorang itu. Kan dia minta rezeki banyak agar bisa memperbaiki rumah orang tuanya. Otomatis kan Allah nggak datang ngasih uang ke orang itu ya? Uang, enggak. Lewat kan? orang lain Lewat orang lain. Lah, orang-orang ini kan sedang diatur sama Tuhan. Anda sabar nggak sih berproses? Kalau nggak sabar, ya udah, ayo jalankan jurus yang lain. Gitu. Ada jurus yang lain. Ya. Jadi kalau Mbak Lolo apa sih poin-poinnya? Ayo jalankan jurus yang lain. Ikut di dalam kelas satu persatu saya kupas. Karena ini rahasia, maka jangan bilang-bilang. Itu one on one ya, dengan satu-satu ya? Satu-satu saya layani. Gitu. Jadi bukan hanya di grup broadcast caranya gini enggak ya? Memang satu-satu intensif berarti ya? Kalau konsultasi satu-satu. Luar biasa ya. Berarti dapat. Nah, ini setelah Garbutala mendapatkan ayat, setelah dizikirkan, tanya lagi, kenapa rezeki belum datang? Ada yang namanya perisai rezeki. Jurus perisai rezeki itu, perisai itu penghalang. Nah, singkat kata, salah satu yang menjadi penghalang adalah meminta-minta, mengemis, atau dosa, dan yang lain-lain, atau menyakiti orang lain. Nah, dosa kita atau dosa beliau di mana hanya beliau yang tahu, dan saya nggak akan mengupas apa yang
menjadi penghalang di dia. Oh, jadi jangan khawatir. Cuman saya hanya mengarahkan ke oke. dia, apakah pernah berbuat dosa? Pasti iya ya, kan kita manusia. Apakah pernah menyakitin orang lain? Apakah maaf pernah meminta-minta? Misalnya kayak, oh tolong dong ajarin saya, itu kan memaksa. Ya. Nah, satu persatu setelah kita bongkar perisainya, kita hancurkan penghalangnya. Kalau dosa pernah menyakitin orang lain, dosa waktu kecil, dia remaja atau orang tua pernah menyakiti orang tua atau pernah berkata pada orang tuanya atau siapapun pernah menyakiti pacar-pacarnya mungkin bagi anak-anak remaja kita. Setelah dikupas satu persatu, saya berkata sama mereka, nggak usah menyampaikan ke saya siapa yang pernah Anda sakiti. Anda pernah disakiti oleh siapa juga nggak usah. Tapi cukup dalam hati, renungkan. Jika dirasa dosa-dosa itu sudah terbuka, maksudnya sudah ia sadari, baru yuk. Solusinya adalah istighfar, sholat tobat. Bagaimana kalau yang kita sakitin itu sudah nggak bertemu sama kita, atau kita nyarinya dia itu udah orang yang kita pernah sakit itu pergi ke luar negeri sebagai TKI atau udah pindah provinsi. Bagaimana Mbak Lulu? Jadi kebanyakan yang belajar sama saya tuh mereka tuh kayak menyampaikan pengakuan kesalahan mereka. Padahal saya sebenarnya tidak ingin mendengar itu, tidak ingin membaca itu gitu. Tapi mereka saking antusiasnya, Mbak Lulu saya udah menemukan jalan rezeki nih gitu. Di tahap ini gitu. Kalau ini sudah saya hapuskan ini perisai penghalang, insya Allah rezeki saya yakin benar apa kata Mbak Lulu, rezeki akan datang seperti air bah gitu. Ya udah, solusinya adalah kalau Anda sedekah, kan kalau sedekah kan minta pahala untuk diri kita sendiri. Tapi sebut namanya, ya Allah, saya sedekah 1.000, 2.000, dan seterusnya bebas. Sesuai kesanggupan masing-masing. Nah, sebut nama orang tersebut. Ya Allah, jika ada pahalanya, tolong bagikan ke beliau. Saya pernah menyakiti beliau. Atau saya pernah disakiti oleh beliau. Jadi, jika memang saya ada dua. Niatnya itu ada dua. Saya pernah menyakiti beliau, maka ampunilah aku. Dan sejahterakanlah beliau. Tolong bantu saya untuk mendapatkan ridhomu dan ridho beliau. Kalau dia bahagia, dia sukses, kan otomatis udah memaafkan kita. Walaupun tidak 100%, tapi kan Allah membantu kita kan. Nah, yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua, ya Allah, jika memang saya pernah menyakiti si fulan yang menjadi penghambat jalannya rezeki yang aku minta banyak, tapi kok nggak dikabul-kabul. Ini adalah menjadi penghalang rezeki yang ku tabur dari dulu sampai sekarang, ku pegang dari dulu sampai sekarang, dan nggak ku lepas-lepas saking sayangnya terhadap dosa, ku simpan gitu. Aku menyimpan dendam gitu. Aku meminta maaf kepada Engkau ya Allah. Jangan Engkau uji aku lewat seperti ini gitu. Jadi dengan adanya sedekah tuh kita merasa plong gitu. Benar-benar interaksinya tuh sama Tuhan. Iya, dan tadi ketika kita tidak bisa menemukan atau sulit menemukan lagi orang yang pernah menyakiti atau kita sakiti, yang gak usah dipaksakan, tapi doakan. Keberkahan atau pahala untuk mereka ya. Dan itu salah satu tahapan yang Ibu bimbing ya kepada klien-klien Ibu ya. Dan alhamdulillah yang kata orang semua toko ditutup. Satu pintu toko dia nggak pernah didatengin oleh petugas. Jadi intinya Bu Oneng ini bisa buka toko lagi. Bukan buka toko, tapi toko itu dari awal sampai masa corona itu loh. Tetap buka. Dan tidak ditangani petugas. Tidak kena razia intinya gitu ya? Iya. Gitu. Petugas tuh lewat terus. Tapi nggak pernah nyamperin ke dia. Ada satu toko lagi yang tutup, bukan toko makanan. Itu dipaksa tutup. Jadi dia itu seolah-olah, Mbak Lulu selama saya mengenal ilmu magnet rezeki, terutama LOP,
Dia cerita ke saya, petugas tuh apa di ini ya, disirep ya. Iya, kayak ada penghalangnya gitu ya, Ha-ha. dilewatin gitu aja. Karena semua toko tutup dan mungkin bukan saingan, toko-toko figura tadi banyak yang tutup juga, larinya ke dia. Iya, akhirnya pembeli ya, nggak ada pilihan juga ya. Dan disitulah masa oke. corona dia membangun rumah. Fotonya masih Oh. ada di HP saya, rumahnya mewah banget di Luar pegunungan. biasa. Dan di-share ke ibu ya, ini rumah Iya. hasil dari bimbingan Iya. gitu ya. Ya, Oh, oke. saya nangis waktu itu, Tuhan, saya ini dulu kan saya hanya meminta kepada Allah, ya Allah, jika hidup saya masih bisa bermanfaat untuk orang banyak, tolong kasih jalan. Pas dikirimin video-video maupun foto-fotonya, pada itu saya belum pernah ketemu. Oke. Itu di puncak rumahnya, rumah ibunya dia, di puncak. Jadi kalau ngelihat gitu megah. Kalau kita ada di lantai 1, baru lantai 1 di teras udah ngelihat sekampung seluas itu. Terus di sana pemandangan punya gunung. Nah, berapa tahun kemudian udah nggak musim corona. Oh ya, waktu itu kalau nggak salah dia juga memperbaiki rumah mertuanya. Jadi yang belajar tuh suaminya. Suaminya dan istrinya menjalankan juga, akhirnya tercapai. LOP tadi udah tercapai ya Bu ya. Okay. Berapa tahun kemudian saya diundang. Ketemu akhirnya itu dengan beliau. Bu Oneng ya tadi ya. Iya. Oke. Bu Lulu, kita masuk ke testimoni yang kedua nih ya. Kita akan coba lihat nih. Ini coba contohnya nih, Ibu Lulu pasti ingat lah. Saya terima kasih banget tuh sama Mbak Lulu yang setiap hari ngasih kita di bimbingan tuh kerjaan ini itu benar-benar saya kerjain tuh Pak. Nggak ada saya nggak lewat, saya kerjain. Ini Bu Ila. Siapa? Bu Ila ya? Iya. Bu Ila, oke. Saya belum pernah ketemu secara offline. Sampai sekarang belum pernah? Pernah sekali. Oh, pernah sekali. Tapi selama pembelajaran belum pernah. Oke, Bu Lulu ceritakan. Beliau ini punya kendala apa sih? Permasalahan apa? Mungkin sebelum ketemu Bu Lulu, kalau nggak salah beliau itu pulang dari Jepang memang bawa uang, tapi sedikit-sedikit diambil nih sama Allah karena masih riba. Tapi setelah baca buku Magnet Rezeki, kalau nggak salah ya, terus dia searching nih, yang keluar nih nama Bu Lulu. Akhirnya bimbingan dan berhasil keluar dari permasalahannya, bahkan mendapatkan apa yang dia cari. Boleh ceritakan nggak Bu Ilah ini seperti apa? Awalnya dia WA ke saya menceritakan boro-boro buat konsultasi yang berbayar, buat pakan aja nggak punya uang. Terus saya bilang, Ibu mau nggak saya kasih tahu sedekah? Mau, tapi nggak punya uang disuruh sedekah. Karena saya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ya, luar biasa. Oke. Terus? Kalau lagi merasa kurang, maka sedekahlah. Sedekah nah, ya? itu. Ilmu itu saya pakai ke orang-orang juga. Dan beliau ngikutin? Ngikutin. Sedekahnya kemana? Ke diri Anda sendiri. Oke. Sedekah apa? Sedekah ilmu. Berapa? Waktu itu, kalau nggak salah berapa ya? Sama sih kayaknya. 900 ribuan. Oke, berarti sedekah ilmu, kita mendapatkan ilmu ya dengan mengeluarkan uang itu gitu ya. Itu termasuk sedekah juga ya? Sedekah. Oke. Ya kayak kita menyekolahkan anak di pondok, itu kan sedekah ilmu buat anaknya, bukan sedekah ke sekolah. Oke. Tapi saya waktu itu dia pembelajarannya berapa, nilainya saya nggak inget ya. Pokoknya kalau yang sekarang tuh kurang lebih segitulah. Gitu. Nah, saya belum pernah ketemu beliau. Lewat WA juga, saya arahkan satu persatu. Dia kalau nggak salah, maaf ya kalau ada salah kata, nanti kita lihat ulangannya lagi. Iya, nggak apa-apa, nanti kita koreksi. Ya, suaminya itu sudah kayaknya nggak baca Quran atau nggak sholat gitu. Oh, sholatnya jarang-jarang kalau nggak salah. Iya. Tidak konsisten. Saya udah nonton videonya. Kan pesertanya banyak ya, ribuan orang. Ya. Jadi kalau saya suruh mengingat-ingat apa yang jadi persoalan dia waktu awal-awal, ada yang ingat, ada yang enggak ya. Ingat-ingat sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Kalau saya ceritakan sedikit nih Bu ya, nanti Ibu gimana membimbingnya mungkin ingat. Dia balik dari Jepang, kemudian merasa punya uang gitu ya. Terus ya ada nyuci rumah, motor segala macam, sedikit-sedikit diambil sama Allah. Ada yang di tengah jalan motornya diambil dari kolektor. Mereka sekeluarga kena corona sampai ada yang banyak yang tidak merasakan ini pengecapnya lidahnya gitu kan. Akhirnya terpuruk. Kemudian membeli buku Magnet Rezeki.
dia pelajari tuh sampai 2 minggu dia pelajari, selesaikan katanya baca. dibolak-balik Terus katanya. mungkin ya tadi namanya baca buku dapat ilmunya, tapi gimana mengimplementasikan, dia cari tuh di internet, yang keluar Bu Lulu. Nyari Ay- pembimbing. Dari ya. pembimbing, akhirnya WA Bu Lulu gitu, seperti itu. Setelah itu diangkat sedikit-sedikit. Iya. Nah, mungkin Bu Lulu udah ingat Kalau beberapa hal nih. lagi banyak persoalan, Heeh. suami nggak ada penghasilan, uang dia sendiri sebagai ibu Ya. rumah tangga juga habis. Misalkan rumah nggak ada, motor pun diambil leasing Diambil ya. leasing, Di tengah jalan lagi. Iya, di tengah jalan gitu. Aduh, sebagai laki-laki gimana ya? Iya, itu kan katanya mau mau kredit lagi, akhirnya nggak usah lah gitu ya, nggak ada Karena uang juga. mungkin nggak ada uang lainnya juga. Iya, atau jatuh ke riba lagi ya kalau kredit lagi gitu. Oke. Dan akhirnya gimana Bu Lulu bimbing mereka akhirnya sampai keluar dari permasalahannya? Bedanya membaca buku sendiri, Heeh, bingung kan? heeh. Ilmu yang mana yang mau dipraktekin? Selain pengalaman pribadi, pengalaman banyak orang seperti itu. Tapi dengan adanya bimbingan para mentor, saya merasakan banyak manfaatnya. Ketika beliau curhat, saya katakan satu persatu ya. Saya mencoba mengingat terapi apa yang saya berikan ke beliau. Terutama bongkar perisainya, ya LOP tadi. LOP? Terus merawat terumbu karang. Apa tuh? Boleh ceritakan sedikit? Belum dibahas tuh yang terumbu karang. Ya, merawat terumbu karang itu, bayangkan Om Dede itu punya akuarium. Oke. Ikannya banyak. Kira-kira semarah apapun, apakah Anda ingin meracuni ikan-ikan yang ada di akuarium Oh tersebut? enggak dong, pasti. Kan Anda lagi marah. Ya tapi masa diracuni sih? Digoreng ya? Enggak dong, kan ikan hias. Ikan hias ya. Kadang ada beracun juga ya. Harganya bisa puluhan. Oh bisa mahal juga. Yang jelas nggak diracun Bu, saya nggak racun. Enggak. Kenapa? Ya karena saya belinya mahal. Kalau saya ngeracun? Ya jangan dong, nggak boleh dong. Saya marahin. Atau anak tetangga yang kecil nggak sengaja ngasih racun ke situ? Kalau nggak sengaja saya nggak tahu, ya pasti saya marah juga sih. Karena itu kan mahal. Harus disayang. Oke. Harus disayang halus ya. Maksudnya kan nggak boleh pegang ikannya, tapi halus-halus kacanya ya. Iya, ikannya betul. bagus banget gitu kan. Nah, dikasih makan tiap hari gitu kan. Kadang diceritain ikan, kadang dicurhatin gitu kan. Nah, begitu juga di dalam rumah tangga. Pasangan kalian, anak-anak kalian. Maaf ya kalau nggak pas, ya anggap aja itu ikan-ikan aku. Jangan kau racun. Jangan kau marahin. Diracun orang lain aja kamu nggak rela gitu kan. Apalagi kamu racun sendiri. Ya kalau terpaksa kita lagi nggak suka sama pasangan gitu. Terpaksanya sudah terlanjur marah, ya minta maaf. Kayak kalau Anda berani minta ridhonya suami, Mbak Lulu ridhonya suamiku malah marah-marah. Ya nggak usah diucapkan. Buatin kopi, sholawatin, siapin air putih, baca Al-Fatihah. Santet aja pakai Al-Fatihah. Ini kan air putih. Sebut nama suami, pin bapaknya. Bacaan Al-Fatihah. Ya Allah, kasih rezeki buat suamiku yang banyak. Kan kalau mendoakan yang baik kan akhirnya sebagai istri ya kecipratan juga. Baik juga ke kitanya ya Bu. Iya. Nah, nggak lama kemudian suaminya itu tiba-tiba jalanin sholat malam. Jadi rajin. Baca Al-Quran. Malah istrinya kalah waktu itu. Iya, tahajudnya lebih sering kalau nggak salah. Nah di situ dia mendapatkan fasilitas hotel mewah di Bogor. Fasilitas itu apa maksudnya? Dapat? Nggak mendapatkan sebagai pemilik ya. Hotel itu masih milik orang lain gitu ya. Tapi dia mendapatkan fasilitas gedungnya, ruang-ruangannya, boleh dikelola kamar-kamarnya. untuk usahanya. Jalan rezekinya itu jadinya. Iya. Luar biasa. Jadi ya kalau jangankan sewa seluas itu ya. Satu kamar aja. Kita mau nyewa satu kamar aja. Puncak lagi ya. Mahal lagi. Di Puncak di Bogor. Jadi itu ada kamarnya banyak. Jadi karena mengelola
agen apa? Travel, perjalanan, wisata. Apa namanya ya? Kalau kita mengantarkan TKI ke sana itu Oh, apa? guide. TKI. Oh, TKI. TKI itu PJTKI, Mungkin Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia. Ya, sejenis itulah. ya. Cuma namanya saya nggak inget Oke, nama oke. itunya. Nah, oke. Nah, jadi kan ada penampungan dulu kan. Oh, iya. Hotel itu yang dipakai. Digunakan Mm-mm. luar biasa ya. Sekarang kalau istilahnya bahasa dipinjemin sehari aja udah seneng. Apalagi ruang-ruangan yang semewah itu. Iya. Keren banget. Saya bilang relasi Bunda itu banyak. Tapi kenapa rezeki nggak datang ke Anda? Saya bongkar satu persatu. Termasuk tadi LOP tetap ya. Itu LOP harus ya Bu ya. LOP harus ya, karena menuliskan yang kita mau ya gitu ya. Kalau menurut saya harus sih, karena kan kita waktu kita masuk TK kan kita ditanya. Betul. Cita-citamu apa? Jangan gitu kan ya? masuk sekolah. Masih kecil aja, hai pesawat, aku ikut dong gitu kan. Iya, Artinya kan aku pengen naik pesawat sebetulnya. Betul. Pengen ke Jakarta, pengen kemana gitu. Dan yang kedua merawat terumbu karang. Bongkar perisainya dulu. Merawat terumbu karang. Oke. Nah, setelah saya kasih tahu begini, tapi suami saya misalnya protes. Suami saya menurut dia menyebalkan atau ngeselin lah misalkan. Tapi ini tidak bicara Bu Ila lagi ya. Ini untuk konteksnya untuk umum ya. Saya bilang, yang mau ajaib siapa? Suami atau Anda? Kalau yang mau ajaib suami Anda aja yang belajar sama saya. Tapi kalau yang belajar Anda, yang mau ajaib Anda yang praktek. Nggak mungkin Anda yang belajar sama saya nyuruh suami Anda. Nggak mungkin. Jadi, jalankan. Apakah bisa berhasil, Mbak Lulu? Kalau sebagai istri saya menjalankan ilmu magnet rezeki, sedangkan suami saya nggak menjalankan sama sekali, boro-boro menjalankan. Saya suruh dengerin audionya aja nggak mau. Gitu. Fir'aun nggak hanya nurut sama istri, nggak hanya nurut sama istrinya, sama Allah aja nggak mau. Membangkang gitu ya. Iya. Apalagi sama istrinya gitu ya maksudnya ya. Enggak. Bahasanya gimana? Jangan sampai ketukar-tukar ya. Intinya sama istrinya juga sayang sih. Fir'aun kan sayang sama istrinya. Oh sayang ya? Sayang. Kalau nggak sayang nggak difasilitasi dong. Makanya istrinya banyak ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak bicara ke sana ya. Kita bicara bahwa istrinya Fir'aun tuh soleha. Oh soleha? Tapi Fir'aunnya? Enggak. Raja Fir'aun kan? Wah luar biasa membangkang sama Tuhan gitu ya? Sampai sekarang kan mayatnya masih diawetkan itu. Oke. Sampai tenggelam di tengah lautan. Artinya walaupun kita berusaha ingin pasangan kita juga baik, yang membolak-balikan hati tetap Allah gitu maksudnya ya. Tapi yang jelas adalah fokus ada pada diri sendiri dulu. Jangan ke orang lain dulu. Siapa tahu dengan Anda semakin baik, energi baik yang Anda pancarkan itu membuat ini akan ketarik. Sekarang kalau mereka sudah energinya negatif atau pasangan Anda energinya negatif, sedangkan Anda meresponnya negatif terus juga, nggak suka, nggak mau, pengennya menuntut sempurna, ya udah negatif sama negatif, kata guru saya, ya udah makin negatif. Tapi kalau di luar kita itu adalah udah misalkan negatif, pasangan negatif, maksudnya pasangan yang toksik atau pemarah, nggak ngasih uang, nggak ini nggak nih, ini sudah cobalah untuk membangun energi positif semampu Anda. Kalau nggak mampu, belum tahu caranya, ikut kelas. Nanti akan diajarkan. Makanya ilmunya itu kalau bisa jangan satu aja gitu. Jangan hanya 1 jam. Sehari konsultasi, besok buyar. Baca buku full, besok buyar. Iya. Bagi yang tidak biasa baca buku ya, perlu dijelaskan atau secara visual atau secara ini ya. Oke. Bu Lulu, yang ketiga nih kita coba ya. Untuk melihat nih, kenapa kita tunjukin beberapa case gitu ya, supaya audiens juga kita tahu ya bahwa sebetulnya ilmu magnet rezeki ini bukan khusus untuk satu kesulitan atau seperti kesusahan yang pernah Bu Lulu alami kan.
Tapi untuk banyak hal ya, tadi untuk Oh, banyak hal. yang anaknya pengen pesantren, nggak punya uang, atau tadi yang ingin bangunkan rumah buat Rumah. orang tua, atau kesulitan tadi karena semua harta kok dipreteli, diambil sama Allah karena Yang Bu Ila masih tadi di ya? bawah Bu Ilah tadi gitu. Nah, termasuk salah satu ini nih. Saya selama belajar sama Mbak Lulu, alhamdulillah badan saya sehat, pikiran saya tenang, jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tapi sebelum ini saya masih ingat Bu Ila. Oke, coba. Setelah podcast ini diajak janjian ketemu di Bogor. Oke. Terus saya telepon teman-teman yang punya mobil ya. Nge-Grab atau ini. Akhirnya diantar temen, kita bawa teman-teman ketemu Bu Ila karena diundang sama beliau nginep di tempat tersebut gratis. Di tempat yang jadi jalan rezekinya beliau ya akhirnya. Gratis. Kita ya? nginep semalam aja seneng banget, gratis. Apalagi beliau, wah. Luar biasa. Nah, Oke. Bu Ila selesai, kita lanjut ke yang berikutnya. Ibu masih ingat ini? Bu Titik. banyak banget ya. Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti, Jakarta kalau nggak salah. Iya. Bu Siti Jakarta. Beliau ini jalannya terseok-seok kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah serap kejepit beliau tuh. Iya. Terus di rumah aja nggak bisa kemana-mana. Jangankan naik ke lantai 2. Dia sudah. Jadi nangis berhari-hari itu nangis gitu. Awalnya itu ini orang tua. Kalau saya kasih, ya udah amalin aja ayat ini, surat ini gitu. Beliau lebih pintar dari saya. Salat sunah tahajud ya, salat sunah taubat ya, dia lebih jago dari saya. Bisa jadi jumlah sholat saya dengan sholat beliau lebih banyak beliau. Betul. Akhirnya apa? Pas beliau konsultasi Mbak Lulu bimbing saya, yuk masuk kelas yuk. Karena kalau masuk kelas tuh enaknya itu saling nurut gitu. Saya juga nurut sama beliau, beliau juga nurut sama saya gitu. Terus kapan aja konsultasi kan, oh ya kayak kita sama anak-anak sekolah aja. Oh ini murid saya gitu. Oh jelas, ya ngobrol gitu. Nah awal-awal beliau selalu nangis tuh 2 minggu pertama. Ini kayaknya sembuhnya nggak sampai berbulan-bulan deh. Dalam waktu singkat deh. Lebih dari yang dibayangkan. 35 atau 36 tahun beliau saraf kejepit. Iya, 36 tahun ya. 36 tahun. Beliau mengakui sendiri. Saya ajarkan sama sih. Tahapannya ada, dibimbing gitu ya. Oke, dan akhirnya. Terus peserta tuh gini. Apalagi orang sepuh gini kan saya ada rasa harus ekstra hati-hati ya cara penyampaiannya ya, jangan sampai tersinggung gitu kan. Oh, Bu, ada banyak jurus. Ibu mau melakukan yang mana dulu? Saya tawarkan. Oh, saya melakukan ini dulu karena beliau jauh lebih sepuh dari saya kan. Jadi saya nggak mau nanti pas ini, alah Mbak Lulu nggak mau itu. Seperti ke orang tua juga ya, jangan sampai tersinggung. Saya tawarkan, Ibu pilih yang mana? Karena beliau memilih ini. Dia memilih sendiri, akhirnya kan karena dia memilih jurus yang mana, dia menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Mbak Lulu saya nggak tahu nih, ayatnya artinya ini, ayatnya artinya ada, tulis aja gitu. Tapi nggak ngerti maksudnya. Kadang kalau saya nggak ngerti maksudnya pun juga saya suruh zikir kan. kayak apa ya? Ya kayak misalkan perang Badar gitu, cara mengaplikasinya gimana? Nah, tidak mudah sekarang atau nggak bisa ya. Kalau nggak paham malah itu hanya seperti dongeng aja atau cerita ya. Saya suruh zikirkan. Zikirkan caranya itu. Zikirkan. Selain dizikirkan, saya bilang, Ibu punya rasa dongkol nggak sama Bapak? Tapi saya ngomongnya nggak gitu. Ya seperti diajarkan panas. Ada nggak orang yang pernah membuat Ibu sakit hati? Ada nggak orang yang
pernah Anda sakitin gitu. Saya suruh mereview, mengulang dari dulu sampai sekarang. Maksudnya sampai beliau belajar ya. Setelah ketemu, solusinya apa Mbak Lulu? Nah, ini ada jurus-jurus lagi. Kalau diceritain sebenarnya ada 45. Oke, nah khusus untuk Bu Siti ini ada yang berbeda nggak selain tadi terumbu karang, LOP, kemudian tadi perisai apa tadi? Perisai rezeki. Perisai Ya? rezeki. Perisai rezeki ada hal lain nggak yang diajarkan tuh? Atau sama tadi 3? Kalau yang tadi sama aja sih, Sama cuman ya. beliau tak suruh milih karena orang tua. Yang mana dulu gitu ya, Mana dari dulu. kurang lebih 40 tadi ya, 40. Sebenarnya totalnya 101. Pak 101. Nas itu membuat jurus 101 untuk mempermudah kita. Oke, jadi bisa milih juga ya, tidak harus 101-nya dijalankan semua ya? Atau harus semuanya? Bukan memilih, tapi juga bukan harus. Tapi diajarkan sebenarnya step by step. Tapi Oke. karena beliau lebih sepuh, saya nggak mau beliau belajar dengan saya tuh terpaksa atau tertekan. Ya begini ya, cuma baca Al-Quran, aku mah bisa. Ya, jangan sampai seperti itu. Yang jelas saya sangat menghormati beliau dan saya belum pernah ketemu beliau sampai sekarang. Oh, belum pernah? Tapi beliau kirim chattingan mungkin masih ada ya kalau di HP. Tapi saya jarang buka persoalan orang. Selama dia sudah selesai, Sudah gitu ya? sudah. Oke. Dan dia saking bahagianya kirim video bahwa beliau sembuh dalam waktu secepat itu, nggak nyangka sampai dia telepon itu nangis-nangis. Puluhan tahun Mbak Lulu menderita saraf kejepit, sudah berobat kemana-mana sampai emasnya habis. Oke, dan dalam bimbingan itu tidak ada misalkan akhirnya dibarengi ke rumah sakit dan operasi enggak ya? Sama sekali. Enggak ada ya? Enggak. Oh, oke. Nggak ada. Saya nyuruh ke rumah sakit, enggak. Tapi saya tanya, sudah berobat kemana aja? Oh, sudah habis biaya. Oh, emas sudah terjual, tabungan udah habis. Sekarang bingung mau jualan. Dia sendiri jalan kaki aja diseret-seret gitu kan. Ya udah. Luar biasa sekali. Case berikutnya, nih ya, kita coba lihat nih. Ada lagi, kita coba Ada bahas lagi? beberapa. Ada lagi. Oh my God. Nah, beliau, Ibu Lulu masih ingat? Alhamdulillah setelah mengenal Bunda Lulu dan setelah mengenal ilmu magnet rezeki, Ini pengusaha catering. Sampai sekarang saya belum ketemu. Namanya Beliau termasuk yang Bu Siti juga kalau nggak salah nih. Bu Siti namanya. Bu Siti juga. Dia Bu Siti ya? suaminya suka marah-marah juga gitu ya. Oh iya. Ingat ya, udah ingat ya. Oke, Iya, silakan iya, Bu. Gimana case-nya? mohon Seperti izin ya Bu Siti, bukan membuka yang Iya. kisah-kisah nangisnya beliau. Iya, tapi kan ini udah dipublish juga Ya, tapi videonya. ini adalah kisah dari rasa sedih, rasa sakit, rasa penderitaan yang dia rasakan sampai melakukan belajar. Istilahnya kalau udah habis-habisan nggak punya duit suruh belajar lagi. Nah, tapi selama kita sedekah untuk diri sendiri, kan Pak Nas mengajarkan niatkan semua itu sedekah ilmu untuk diri sendiri. Insya Allah Allah akan memuliakan dan membahagiakan kita dan orang-orang sekitar. Nah, beliau masuk kelas, beliau dari Lampung, kalau nggak salah ya. Betul, dari Lampung. Pengusaha catering, tapi cateringnya sepi. Terus beliau belajar, dia mengalami apa ya? Oh, matanya juga rabun. Kalau nggak salah, iya mata. Rabun, sudah sulit penglihatannya. Sudah operasi tapi nggak berhasil gitu loh. Nah, akhirnya kami terapi dengan garpu tala, dengan masih ada jurus-jurus yang lain. Kayak misalnya suaminya marah-marah, nah itu ada jurus cermin ajaib. Oh, cermin ajaib. Nah, ceritakan sedikit cermin ajaib ini. Gimana tuh? Namanya menarik semua nih. Iya, terima kasih Pak Nas. Cermin ajaibnya saya pakai buat ngebimbing para peserta. Semoga berkah. Nah, dan terima kasih juga Om Dede. Sudah diundang di podcastnya ini. Keren abis. Cermin ajaib adalah singkat cerita begini. Kalau Om Dede, di rumah Om Dede pasti ada kaca dong. Ada. Segede apa? Sekecil spion? Atau sekecil ini yang suka dipakai di sepatu anak-anak sekolah? Oh, itu dulu Bu, di rautan ya, gitu. Jangan mengungkit-ungkit yang lalu deh. Oh, itu ya, itu kenangan. Nanti ada sih yang pernah Anda intip loh. Iya, oh itu termasuk perisai rezeki ya? Bukan,
tunggu dulu. Maksudnya Yang kalau saya punya dosa itu bukan, beda. Yang saya tanyakan adalah Anda punya kaca atau tidak? punya. Sebesar apa? Ada yang panjang juga, ada sebadan juga. Oh ya, wow, boleh juga nih. Iya. Kalau saya berdandan di situ kelihatan semua Kelihatan kan sampai rambutnya kaki. sampai kaki Iya. kelihatan. Sekarang gini, waktu Om Dedek berkaca, muka Om Dedek cemong, udah dibersihin. Terus waktu Anda berkaca juga, rambut Om Dedek berantakan, Om Dedek sisirin. Tapi ada bagian leher atau bagian tangan, laki-laki kan kelihatan kan kalau lagi berkaca kotor. Karena Om Dedek lah, perlu dari bengkel atau dari luar, hujan-hujanan atau pokoknya dari becek-becekan atau dari mana kotor gitu. Om Dedek marah dong. Ih, tadi di sana dicipratin orang, mobil lewat kecipratan gitu kan. Marah ke orang. Tapi semarah-marahnya Om Dedek, mecahin kaca nggak? Enggak. Kenapa? Ya, Pecahin dong. buat apa? Bukan dia yang salah kan gitu. Enggak dipecahin intinya. Nggak dipecahin? Enggak. Kenapa? Ya kaca itu tidak salah. Kaca itu juga bisa kalau saya pecahin nanti tangan saya luka. Sebenarnya yang kotor siapa sih tadi? Badan siapa sih? Saya. Badan saya atau badan Anda? Badan saya yang ngaca. Badan orang yang ngaca yang ya. ngaca. Termasuk Om Dedek jika mengaca di situ Iya, ya. betul. Nah, tapi ada sebagian orang kalau kita sedang berkaca, terus muka kita cemong, tangan kita kotor, kena lumpur atau kena kotoran apa gitu, itu yang disalahin kacanya, yang ditunjuk-tunjuk kacanya, yang dipukul kacanya. Loh, tentang apa? Ya kembali ke si ibu ini tadi. Suami saya marah-marah, catering sepi, karyawan pokoknya banyak lah gitu kan. Matanya rabun. Kan stres juga itu. Nah, jangankan rabun ya, kita baca kecil aja, tolong dong bacain, aku nggak kelihatan. Nggak gitu kelihatan. Jadi apalagi kalau yang bikin emosi ya, penghasilan menurun ya, kan catering sepi. Kalau nggak salah itu masa-masa corona deh. Gimana? Pada pengen, orang kan pengen ini. Kalau nggak berhasil gimana? Terus akhirnya saya bilang, coba deh pelajari cermin ajaib yuk. Setelah itu baru kita diskusi. Diskusinya bagaimana? Kalau muka Anda cemong, jangan salahin kaca. Kalau Anda sakit hati, stres, uang nggak masuk ke rekening Anda, jangan salahin pasangan dulu. Anda yang lagi serat rezeki tapi nyalain orang lain. Sebagaimana Anda bercemong tapi Anda kaca yang disalahin. Nggak fair dong. Nah, akhirnya beliau mulai mengerti. Caranya gimana malu praktek dong. Beri kasih sayang sama Bapak. Masa saya harus ngajarin lagi? Iya. Caranya gimana? Ya dikasih kata-kata yang halus saja. Kalau dia marah, ibu yang energinya positif pancarkan. Ibu yang harus energi positifnya tingkatkan. Nah, energi positif macam apa aja? Nah itu di kelas bimbingan. Kalau dikupas di sini nggak muat kayak kata Pak Nas. Kalau dikupas di teleponan sejam nggak cukup. Makanya ada bimbingan lebih intensif dan disesuaikan dengan kasusnya ya pasti ya. 100 lebih tadi ini kan belum 101 tuh belum tentu harus dijalanin semua. Dengan bimbingan itu kita bisa diarahkan gitu ya Bu. Oke, luar biasa sekali. Nah ini testimoni yang terakhir nih. Ini kayaknya ke sebelum itu ada lagi? Maaf boleh. Ini beliau itu cerita tiba-tiba tuh nggak lama dari praktek itu tuh tahu-tahu dikasih uang suaminya 50 jutaan. Terus caternya rame sampai di videoin sampai dan difoto. Dia matanya bisa melihat lebih jelas lagi. Luar biasa. Terus saya tuh kalau diceritain testimoni dari murid saya sendiri, ya Allah mereka tuh jauh lebih tua dari saya. Saya aja deg-degan loh kalau ada salah ucap gimana gitu. Tapi setelah melihat dan menyaksikan testimoni dari mereka itu, ya Allah kok bisa ya gitu. Kadang tuh kayak nggak sadar, nggak percaya. Kok bisa ya?
terserah engkau ya Allah, kedepannya saya ngikut engkau aja. Kalau udah seperti ini, kalau memang sisa hidup saya bermanfaat, kasih jalan. Seperti itu ya. Ikut senang saya. Ikut senang ya. Makanya buat teman-teman netizen komunitas yang benar-benar persoalannya berat, tidak ringan, tidak sanggup dipikul, diskusikan dengan guru Anda atau dengan kami. Gitu ya. Oke, jadi diarahkan ke arah yang benar. Karena kalau baca buku mungkin ya, walaupun nanti yang beruntung 5 orang nanti dapat bukunya, Oh ya. tapi ya gitu kan, kita harus share, like, komen, subscribe, udah pasti gitu. Nanti kita kirimkan bukunya ke tempat masing-masing gitu ya. Ada 5. Nah, walaupun udah baca buku kan banyak hal yang dipelajari, tapi menyesuaikan dengan kasus kita kan belum tentu juga ya. Jadi perlu bimbingan atau komunitas tadi untuk bisa menguatkan dan mengarahkan kita ya, Bu Lulu ya gitu ya. Oke, yang kelima. Udah siap Bu Lulu? Ada. Yang terakhir ini kayaknya dari video yang dikirimkan ke Bu Lulu nih. Yang kelima, nah ini coba. Saya sudah punya Samsung A55. Wah, ini. Saya sudah punya Honda NMAX. Saya sudah punya Honda HR-V atau HRP. Semoga Bunda Lulu tambah sehat, tambah pinter, anaknya dan sebagainya. Wah, ini ada miring nih gitu ya. Kun fayakun, keajaiban peserta jauh lebih dahsyat daripada mentornya. Nah, ini jadinya setelah bimbingan itu dapat itu. Jadi LOP-nya tadi Samsung A55, kemudian Honda NMAX, kemudian tadi apa? Honda HR-V gitu. Dapat itu mereka. Gimana Bu Lulu ceritain? Saya belum ketemu beliau loh. Belum ketemu juga. Kalau Bu Ila pernah ketemu. Kalau ini kan belum nih. Ini cerita awalnya gimana sih? Dari mulai memang mereka niatnya ini, maksudnya beliau ini niatnya inginkan hal tersebut. Dia tuliskan tadi Samsung, Honda NMAX, Honda HR-V atau gimana Bu Lulu ceritanya? Beliau kan sudah selesai bimbingan ya. Saya jarang membuka apa yang menjadi LOP mereka, apa yang menjadi harapan dan impian mereka, jarang membuka. Tapi di awal saya kasih kesempatan atau saya ajak, tulis apa yang menjadi keinginan Anda, tulis aja. Karena Allah kan maha kaya. Dan itu tidak harus di-share ke Ibu yang mereka tulis? Boleh atau di-share? Boleh di-share, boleh nggak? Oke, terus? Karena kan ada yang misalkan saya ingin kembali sama suamiku, kan kadang ada yang malu kan. Oh iya. Oke. Terus ya seperti biasa terapi. Terapinya apa? Kalau tadi kan terapi saraf kejepit, terapi mata yang sedang kabun nggak bisa lihat. Nah itu tekniknya beda nggak ya? Untuk yang tadi saya ingin mobil, ingin motor, pengen apa mau rumah itu ada perbedaan nggak? Ada yang lain nggak? Apakah pakai cermin ajaib juga, terumbu karang juga? Hampir sama, beda tipis. Okay. Cuman ada yang saya ceritakan jurus-jurus ini. Terus saya tawarkan, mana yang ingin Anda praktekkan? Yuk kita praktekkan satu jurus dulu. Kok ini belum ajaib Pak Lulu? Langkah kedua. Belum ajaib lagi, langkah ketiga. Langkah keempat. Lanjut. Nah, jadi jangan putus asa kalau sudah praktek 3 jurus belum berhasil, 4 jurus belum berhasil. Siapa tahu di jurus ke-7 ada juga yang sudah praktek jurus banyak tapi belum berhasil. Nah itu gimana tuh Bu jadinya? Bimbingan lanjut atau gimana kalau belum berhasil itu? Masih lanjut selama dia nggak keluar dari grup. Oh gitu. Kalau dia keluar dari grup kan saya sudah tidak kenal dia lagi dong. Oh jadi di dalam grup ya? Iya. Oke. Nah, sebenarnya bukan tidak berhasil. Contoh ini kisah nyata. Guru kami Pak Nas itu kan pengen punya anak laki-laki. Anaknya 6 kalau nggak salah ya. Maaf ya, 6 atau 7 ya. Itu perempuan semuanya. Ketika beliau mempraktekkan jurusnya beliau sendiri, jurus Garbutala itu dikasih ya istilahnya bukan peringatan ya, dikasih jalan lah, kasih tahu. Akhirnya beliau mendirikan pondok pesantren. Langsung punya anak laki-laki banyak. Inilah anakku, gitu kata Pak Nas.
Jadi mungkin di dalam Garbutala beliau itu atau hasil istikharah bil Quran beliau itu kemungkinan tipis juga. Saya nggak sampai mendeteksi sampai ke sana ya. Mm-mm. Yang jelas beliau langsung buka pesantren, muridnya banyak banget di awal. Jadi laki semuanya. Ini anakku. Termasuk anak ibu juga di Iya. sana ya waktu itu. Oke. Jadilah punya anak Jadi laki punya banyak. anak laki banyak. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti tadi kalau melihat case yang terakhir, kemungkinan yang dia tuliskan di dalam LOP-nya itu adalah tadi ya, yang dia minta gitu. Atau yang sejenis lah, mungkin tidak persis sama. Kan misalkan ada orang kecewa, saya minta NMAX kok dikasihnya Honda Beat misalkan. Itu sama-sama motor. Saya minta NMAX tuh dari Corona loh. Oh, Corona. Oke. Terus tapi Allahnya malah kasih rumah. Kasih rumah yang lebih bagus di ya. kampung. Kasih rumah. Lewat anak saya. Oke. Jadi dari Rio itu hasil jualan web sederhana gitu terkumpul. Tapi saya tidak bilang sama dia ya. Berarti di sini saya membocorkan, maafkan saya anakku. Setelah ini Rio nanti, bunda itu berarti rumah saya gitu. Rumah saya, rumah kamu, rumah aku. Rumah kita bersama ya. Rio itu anakku yang pertama. Jadi waktu SMP dia sudah sekolah di internasional. Pernah diceritakan ya di episode sebelumnya kita jadi, ya. Pegangannya pun Apple. Maaf, kami orang nggak punya, tapi kami mengajukan permohonan ke yayasan bahwa anak saya mau cabut dari sekolah karena saya nggak mampu beli Apple. Berapa harga Apple? Sama pengelola yayasan dikasih. Nah, disitulah saya melihat Apple tuh mewah banget waktu itu. Saya paksa suruh bikin web, bikin kayak dia. Padahal saya nggak kenal dia. Ini masa tuh. Tapi untuk mama ya, bukan aku ya. Ya udah. Pembayarannya kan lewat kami. Iya. Ya jadi udah. ditransferlah uangnya sana, kemudian dikumpulin jadi rumah gitu ya. Rumah. Biasa ya. Padahal mintanya NMAX ya. NMAX. Oke. Oke, Bu Lulu. Ini penting nih saya tanyakan ke Bu Lulu nih. Bu Lulu kan kadang-kadang gini ya, seperti yang tadi pesan yang disampaikan oleh salah satu kliennya ke Bu Lulu ya. Ini jangan-jangan kliennya nih lebih sukses, dapat lebih banyak, lebih bagus, atau lebih kaya daripada mentornya. Gimana perasaan Bu Lulu? Keajaiban peserta lebih dahsyat daripada mentornya. Iya. Gimana tuh? Apa yang Bu Lulu rasakan? Biasa aja. Oh, biasa aja. Maksudnya gini, bukan melihat dia, kok ternyata gini. Enggak. Justru saya senang. Ikut senang ya? Kebahagiaan tersendiri ketika beliau ini kayak yang terakhir tadi dapat NMAX ya. NMAX, Honda Terus HR-V. mobil. Saya kan nggak hafal merek-merek ya. Iya. Saya hafalnya tuh Alphard. Impian saya. Ada DLOP juga jangan-jangan nih. Jadi dapat itu tiba-tiba dibeli kirim gitu. Mbak Lulu terima kasih sudah dibimbing, sudah diajarin, sudah ini. Apakah saya minta? Tidak. Saya hanya meminta komitmen di awal Anda bersungguh-sungguh untuk belajar. Kalau Anda mencari saya, Anda datang ke saya, sungguh-sungguh belajar. Supaya sungguh-sungguh, ayolah kayak anak sekolah, daftar di kelas TK, SD mana, TK mana gitu kan. Nah, daftarlah ikut kelas bimbingan. Supaya saya bisa tahu, Anda ini sudah praktek jurus apa sih? Iya. Terus, Anda ini mentoknya di mana? Saya akan bantu semaksimal mungkin, supaya saya tahu perkembangannya. Dan apa? Bukan perkembangan keberhasilan dia, tapi perkembangan dia mentok di mana, dia kesulitan di mana, biar saya cepat-cepat. Kalau dia jatuh, saya tarik tangannya, ayo. Oke. Dan itulah pentingnya bimbingan ya? Iya. Oke. Bu Lulu, selain tadi senang dong dapat customer atau klien-kliennya ini bisa merealisasikan impiannya gitu ya, dapat apa yang mereka inginkan atau keluar dari permasalahannya. Tapi saya tuh gini, saya banyak coach terutama ya, teman-teman saya gitu ya, yang katanya ini nih kalau saya bimbingan atau konseling gitu kan mereka cerita hal-hal yang buruk dong pasti ya, kesulitannya, musibahnya dan sebagainya itu
Masalah hidup mereka. Masalah hidup mereka itu membawa pengaruh nggak sih ke Bu Lulu, atau katakanlah membawa energi negatif nggak sih ke Bu Lulu? Dan gimana caranya kalau misalkan nggak ya? Ya, kami diajarin oleh guru kami Hmm. itu tadi plus dan minus. Hmm. Jadi ada kalau minus itu marah, Hmm. emosi, sampai tahapan-tahapan terakhir lupa ingatan. Kalau plus ini eksplorasi dan pelayanan dan ini ada plus 6 juga. Kalau plus 6 itu namanya pengabdian. Hmm. Itu biasa dipegang oleh para kiai. Oke. Sedangkan saya siapa? Tapi saya akan mencoba kalau mereka di level, kan kita bisa. Mereka cerita masalah dia, cerita nangisnya dia, cerita keterpurukan dia itu sampai level mana. Kita baca lewat cerita dia. Setelah kita baca dia di level mana. Nah, saya harus menetralisir di level mana. Setelah saya menetralisir di level mana, nah itu baru loss. Ya Oke. sudah. Jadi ada mekanisme untuk menetralisirnya ya bagi para trainer ini ya, para pembimbing ini. Oke. Kalau yang lain saya nggak tahu ya. Kalau saya pakai oke. itu. Pokoknya kalau tidak ya setiap hari permasalahan orang dan sebagainya Iya. gitu ya. Saya kembali lagi, saya kan tidak kenal seseorang itu yang datang ke saya. Terus kalau masuk kelas bimbingan, ayolah yuk kita bergandengan tangan. Saya pengen cepat-cepat mempertemukan Anda dengan guru saya gitu. Belajar yuk. Nanti ketika ketemu guru saya udah deal dapat keajaiban, saling cerita kan keren gitu. Iya. Nah, tapi bagi yang tidak mau dan sudah terlanjur mengirim energi negatif atau menyampaikan energi-energi yang kurang positif tadi ke saya, kuncinya di saya. Artinya apa? Kalau saya pengen rezeki yang banyak, dimudahkan sama Allah dalam segala urusan, ya saya kembali ke misi saya, ke LOP saya sendiri. LOP-nya apa? Ya Allah, jadikan aku manusia yang bermanfaat untuk umat. Tapi umat yang mana? Kan pasti ada yang bertanya, Ya. umat yang mana? Umat yang ketika saya mengulurkan tangan, dia mau. Misalkan orang itu jatuh terpuruk, saya ulurkan tangan. Kalau dia nggak mau, Iya, karena nggak tidak bisa. semua mau ya. Nggak Ada yang semua gengsi, mau. ada Iya. yang nggak percaya, ada yang merasa lebih tinggi ilmunya kan banyak ya. Dan yang merasa lebih tua bisa jadi ya seperti Iya. itu ya. Iya. Oke, luar biasa Bu Lulu. Ini di episode sebelumnya kan lumayan ramai juga yang nanya ke kami, nomor teleponnya dong, Bu Lulu dan sebagainya. Sebenarnya gini, untuk mendapat bimbingan Bu Lulu tuh tahapannya gimana? Boleh disampaikan nggak? Supaya benar nih, jangan sampai saya WA, saya teleponin Bu Lulu kok nggak diangkat-angkat, gimana nih nomornya nggak aktif atau ada nomor lain. Sebetulnya gimana sih Bu Lulu mekanismenya nih supaya yang lain teman-teman yang nonton episode ini dan mungkin episode sebelumnya mengikuti cara yang tepat, atau Bu Lulu tuh bisa ditemuin atau tidak, atau konsultasinya by telepon atau tidak, tahapannya boleh diceritain Bu Lulu bagaimana dari awal sampai tadi bisa dibimbing Bu Lulu. Ya, saya hanya memberi kemudahan ya. Kalau offline, kasihan transportnya, waktunya, waktu kita, waktu kami dan waktu kalian kan belum tentu sama-sama deal. Bisa jadi kalian pas sibuk, saya pas longgar. Bisa jadi saya pas longgar, kalian pas sibuk. Jadi nggak ketemu dong. Kasihan jauh-jauh datang ke rumah saya. Kasihan jauh-jauh datang janjian. Padatnya Jakarta. Terus kalau menghubungi saya, kok di telepon nggak diangkat-angkat? Mohon maaf ya, kami kalau lagi belum bisa mengangkat telepon kalian, bisa jadi kami sedang melayani kelas bimbingan atau melayani klien, melayani peserta atau orang-orang yang seperti kalian juga yang sedang berkasus gitu atau sedang banyak problematika. Jadi kalau mau respon lebih lanjut, yuk kita diskusi di grup deh gitu, di grup kelas bimbingan gitu. Jadi lebih nyaman dan privasi lebih terjaga gitu. Oke. Seperti itu ya. Iya, terus kalau WA aja dulu nggak apa-apa kok. Kayak misalnya Om Dede aja lagi sama anak misalnya, diteleponin sama temen, nggak usah klien deh, sama temen, telepon terus gimana? Ya kalau Kurang saya nyaman saya ya? terganggu, kurang nyaman ya kalau Iya. saya.
Nah, kita juga begitu. Mereka pengennya saya membantu semaksimal mungkin. Siapa sih yang nggak pengen membantu semaksimal mungkin? Pengen. Apalagi saya sudah dapat keridoan dari guru untuk menyampaikan ilmu ini kepada kalian kan gitu. Cuman kadang waktu kami yang tidak sinkron kan. Iya. Misalnya saya lagi masak di dapur. Terus kalian telepon, terus saya belum bisa ngangkat telepon dong gitu. Sedangkan teleponnya tiba-tiba nangis. Ada apa nih gitu kan. Tapi kalau beda lagi kalau energinya tuh bagus tuh, yuk ikut kelas bimbingan aja. Jadi kita bikin kesepakatan jam berapa, hari apa, enak. Oke, seperti itu ya. Kayak pacaran itu kan enak tuh. Enak ya. Tapi sekarang bukan masa pacaran lagi. Masa penyelesaian masalah-masalah yang sedang kalian hadapi. Iya, jadi WA ke ibu, nanti ibu balas gitu ya. Nanya-nanya tentang detail bagaimana solusi atau permasalahannya sampai dapat tahapan-tahapan yang harus diikuti itu di bimbingan ya Bu ya. Iya. Nah untuk bimbingan itu kan harus masuk kelas ya Bu ya. Iya. Nah untuk kelas ini kan ada apa investasinya ya. Di investasi yang bagus kata guru saya sedekah adalah buat diri sendiri kan tadi sedekah ilmu kan kalau iya, salah. investasi yang bagus adalah dari leher ke kepala. Oke. Kalian kalau saya lihat sekarang ini ya kan banyak investasi bodong gitu ya. Tapi ini bukan investasi bodong loh. Kalian investasi jor-joran sampai ditipu orang aja. Itu buktinya kan kalau curhat ditipu orang di ini judi online dan sebagainya macam. Sampai ratusan juta. Nah, kayaknya berusaha ikhlas, tapi kalau sedekah untuk diri sendiri, ayolah jangan pelit-pelit gitu. Iya, boleh diinfo nggak? Berapa sih untuk ikut bimbingan itu? Atau nanti di WA aja? Di WA ada, kalau info itu kalau 300 itu bisa belajar selama 1 bulan. 300.000 itu untuk bimbingan dan konsultasi selama 1 bulan. Coba Anda ke psikolog. Wah itu murah menurut saya, karena gini. Orang terlilit hutang jutaan, puluhan juta, ratusan juta gitu yang keluar. Kemudian orang ingin sesuatu yang besar, bangunin rumah itu sebuah investasi yang kecil kalau menurut saya ya. Gitu investasi yang bangun rumah orang tuanya tadi investasi 300.000. Ya. Maksudnya sebenarnya bukan investasi sih, bahasa guru kami itu. Apa? Infak untuk diri sendiri. Infak untuk diri sendiri itu ilmunya kita yang dapat, keuntungannya kita ya. Sendiri mendapatkan ilmu untuk dia sendiri juga. Bayangin setelah infak 300.000 atau mungkin ada beli buku misalkan 100.000 atau mungkin ikut apa lagi yang hitungannya hanya di bawah jutaan ya, masih ratusan gitu. Memang berat kalau kalian sedang diuji, sedang bangkrut, sedang ini, tapi tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan. Bayangin bangun 2 rumah itu berapa ratus juta. Dan itu sudah dapat bimbingan ya Bu? Udah dapat bimbingan juga personal gitu ya? Oh iya luar biasa. Sebenarnya ya wajar lah kita juga meluangkan waktu kan untuk bimbingan itu, untuk nilai yang mungkin menurut saya tidak seberapa ya. Iya. Hasilnya tuh, misalkan dia dapat apa tadi? Terakhir tadi yang mobil dari Honda HR-V. Nilainya berapa itu? Berapa itu? Sekitar 400-an juta ke atas. 400 juta ke atas. Anda investasi 900.000, tapi hitungan bulan, saya tidak menjamin kekayaan yang Anda dapatkan, tapi ada Allah. Allah yang menentukan. Ada ilmunya bagaimana cara mendapatkan rezeki yang dahsyat. Ya tetap Allah yang menentukan ya. Tadi ada 300, 900 untuk 3 bulan berarti ya? 900.000 itu untuk 3 bulan. 3 bulan, jadi kalau yang 300 itu 1 bulan ya? Oke, baik. Jadi bagi teman-teman yang berulang kali ingin tanya Bu Lulu, teleponin terus atau WA dibalas mungkin atau jarang dibalas ya sebaiknya sama-sama berkomitmen waktu ya Bu ya. Ibu berkomitmen waktu untuk membimbing dan para peserta atau yang ingin dibantu juga komitmen untuk ikut kelasnya intinya gitu ya supaya nanti lebih masuk ke case-nya masing-masing gitu ya. Oke. Pesan dari guru kami kalau minta gratisan itu energi negatif. Oke. Maksudnya gini, kalau kita mengharapkan gratis dong terus-terusan gitu kan. Energi negatif itu menghambat jalannya rezeki. Dan terlihat orang-orang yang masuk komitmen untuk masuk kelas bimbingan itu, walaupun entah bagaimana caranya, keajaibannya jauh lebih cepat loh. Karena apa? Ya, bayangin Anda punya tiket mau masuk kapal, melakukan penyeberangan antar kota, antar negara. Tapi Anda nggak punya tiketnya, Anda nggak daftar. Anda nunggu aja di situ.
Nggak bakalan berangkat. Kalau minta dibantu, petugas membantu sebatas apa sih? Apakah 24 jam harus melayani satu orang doang? Enggak kan? Pasti banyak yang pengen dilayani. Ya. Cuman yang komitmen beli tiket atau beli apa tadi itu ya, supaya bisa masuk kapal. Yuk, Ya. Oke. supaya cepat terangkat, supaya masuk kapal. Yuk kita melanjutkan perjalanan menuju keajaiban yang Allah Oke. berikan. Allah tuh sudah menyiapkan, keajaiban-keajaiban yang banyak. Tapi kitanya sudah siap atau belum? Sudah siap nih Mbak Lulu. Nah, apa yang menjadi penghalang-penghalangnya? Yuk kita bongkar. Tapi karena ini rahasia, maka jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang ya. Oke, nanti Rahasia magnet rezeki. di sesi bimbingannya curhat-curhatan habis lah dengan Bu Lulu ya nanti. Habis, yuk gitu kita ya. ngobrol di grup gitu. Siap. Kalau di grup nggak mau, kita ngobrolnya japri. Oke, kalau ada rahasia mungkin ya japri ya gitu ya. Oke, baik Bu Lulu, terima kasih banyak waktunya. Episode pertama banyak sekali yang terinspirasi saya yakin karena banyak sekali komen dan di DM ke kami juga, chat ke kami. Episode kedua ini baru Bu Lulu yang 2 kali hadir di sini nih gitu ya. Semoga lebih menginspirasi, memotivasi. Amin. Juga tadi bagi yang bingung di episode pertama mungkin kemana nih nggak bisa ditelepon ya, ternyata WA, tidak usah telepon karena mungkin waktunya tidak sinkron. Iya, Nanti kalau saya lagi ngajar, nggak mungkin saya terima telepon. Iya, jangan kecewa dulu karena ternyata mekanismenya mungkin salah nih tempatnya. Ini loket karcisnya di mana? Kita gedor-gedor di pintu keluar gitu ya, misalkan gitu ya. Itu kan sesuatu yang salah juga ya, yang kurang pas itu. WA pasti dibalas, mungkin sabar aja. Tinggal nanti kalau mau intensif ya ikut bimbingan kelas gitu ya. Ya, dan sangat murah sekali. Bayangin dengan Ibu Siti yang mohon maaf matanya rabun, operasi belum berhasil. Ya kalau berhasil alhamdulillah ya. Tapi ternyata beliau terutama belum berhasil. Investasi mulai dari 300, mulai dari 900 gitu. Bisa melihat lagi loh. Iya. Kalau saya gini Bu Lulu ya, kalau saya sendiri nih untuk audiens kita nih, dengan membayar investasi yang tidak besar, mendapatkan list yang kita inginkan di LOP tadi, itu pasti nggak ternilai lah harganya, kecil banget. Tapi kalaupun belum tercapai, kalau menurut saya dengan mengetahui dan memahami juga menjalankan tahapannya itu sudah memperbaiki diri sendiri juga gitu. Tidak menyalahkan orang lain, kemudian istighfar atas orang yang pernah kita sakiti atau menyakiti kita, memaafkan dan sebagainya, itu sudah jauh lebih besar juga dari investasi yang didapat. Jadi sebenarnya ya sebaiknya memang mempelajari ilmu itu harus tuntas dan ada pembimbingnya ya. Kalau di agama itu harus ada sanadnya itu. Ke siapa kita belajar gitu ya. Walaupun nanti 5 orang beruntung, jangan lupa tadi share, like, subscribe untuk bisa mendapatkan 5. Nanti kita kirimkan ke alamat masing-masing yang akan dihubungi oleh admin kita ya. Setelah Anda melakukan itu, dan jangan lupa ikut kelas bimbingannya Bu Lulu. WA aja di nomor nanti yang akan kita masukkan di deskripsi. Bu Lulu, ada yang gimana? Ada yang disampaikan lagi? Iya. Belajar itu nggak harus tuntas. Oh, nggak harus tuntas ya? Oke. Sampai mati pun kan kita harus. Oh iya, belajar terus menerus ya, proses. Ke liang lahat kan, selesai. Iya. Nggak harus tuntas. Karena dari 101 jurus yang Pak Nas ciptakan, yang Pak Nas buat, yang kami ajarkan 45 jurus, tapi kebanyakan baru mempraktekkan 3 jurus, 5 jurus. Sudah dapat hasilnya? Sudah dapat. Oh gitu, oke. Sudah dapat. Dan yang belum dapat biasanya dia belum paham. Kalau belum paham, jangan hanya nelpon di hari itu aja. Ayo kita diskusi rame-rame di kapal yang sama. Oke, komunitas itu ya tadi ya. Oke, luar biasa Bu Lulu. Terima kasih sekali lagi. Semoga Bu Lulu sehat selalu, bisa membantu, menginspirasi, motivasi lebih banyak orang lagi, dan yang dibimbing atau yang ingin dibimbing bisa mencapai tadi. List of projection ya, LOP tadi ya. LOP, dan bisa mengamalkan ilmunya dan membantu orang lain juga tentunya ke depannya. Satu lagi saya punya peserta bimbingan yang lagi berangkat ke, maaf kalau saya salah sebut negara ya. Saya sebenarnya merinding kalau mau nyeritain, ke Dubai. Ke Dubai atau pokoknya salah satu negara yang ada di luar Indonesia. Berangkat ke sana, ternyata dimanfaatin agen atau apa, saya nggak paham di situ. Yang jelas dia udah habis-habisan. Kesana dia sudah nggak megang uang,
Terus di sana belum dapat pekerjaan, Oke. terlunta-lunta. Mhm. Lalu saya udah nggak punya uang, tapi saya nggak, saya bilang, saya nggak mau ngebimbing Anda, tapi ayo masuk pendaftaran dong, biar aku tahu perkembanganmu sampai di mana gitu. Nggak hanya di awal selesai udah. Kalau di awal langsung dapat ajaib nggak apa-apa. Tapi kalau belum, nanti Anda tengah malam telepon saya lagi istirahat, Anda gangguin. Karena kan kita beda negara. Di kesini jam istirahat, di sana jam Beda melek. jamnya ya. Iya, iya. Oke. Akhirnya dia tunggu Mbak Lulu gitu kan. Setelah dia masuk kelas, Mbak Lulu, saya punya uang segini gitu. Nggak apa-apa, yang penting Anda komitmen aja. Mohon maaf. Nah, setelah masuk kelas, ada hitungan seminggu atau 2 minggu. Dia nangis. Mbak Lulu, dengan motivasi dari Mbak Lulu, saya percaya Tuhan akan menolong saya katanya. Yang tadinya dia benar-benar putus asa. Bisa jadi dia bingung. Dia punya sakit yang sakit yang membuat aktivitas dia terhalang. Sejenis saraf kejepit. Bayangin kalau saraf kejepit itu kan penderitaannya luar biasa, apalagi kalau kerja di sana misalnya. Dia belum dapat pekerjaan, dia di penampungan, gak punya duit, dan sehari harus makan sekitar, kalau di sana itu 100 atau 200 gitu. Itu yang terendah. Dan dia sudah gak tahu uang dari mana lagi, karena berangkat ke sana pun juga bukan uang pribadi. Saya ajak menjalankan, yuk kita sama-sama menjalankan ilmu ini. Ini dulu. Mbak Lulu, yang ini aku belum paham. Kalau belum paham, oke, gak apa-apa. Saya kasih jurus yang satu lagi. Jadi saya nggak memaksakan, pahamin dulu dong. Enggak. Iya. Saya kasih jurus satu lagi. Mbak Lulu, saya udah paham. 2 minggu kemudian dia nelpon, karena saya nggak bisa ngangkat telepon, kan ya misalnya saya lagi ke sawah, bukan sawah saya, tapi kan saya tinggal di perkampungan yang dekat sawah, saya ke jalan-jalan, nggak bawa HP kan nggak bisa ngangkat. Jadi mohon maaf, bukan kami nggak mau mengangkat telepon kalian, tapi ada beda waktu atau beda aktivitas, jadi WA insya Allah kami respon dengan baik. Beliau ngabarin dapat uang yang bisa dimakan, biaya dan lain-lain, cukup untuk setengah bulan sampai 1 bulan. Wih, alhamdulillah luar biasa sekali. Dan yang ngasih uang itu, saya merinding terus. Kalau cerita ini kadang saya sampai nangis. Yang ngasih uang dia itu, dia nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Okay. Jadi dia cerita, saya tuh nangis bukan berarti saya prihatin sama dia. Kok dia mau ya ngejalanin apa yang saya tugaskan gitu. Tugasnya apa sih? Ya tadi, jurus yang mana yang pengen Anda kuasai lebih dulu. Nah, setelah dia sampai, dia rela menelpon keluarganya yang lagi berantem lah. Konflik. Terus dia menceritakan ke saya, Mbak Lulu, sebenarnya ternyata ada kakak yang nggak ridho kalau saya pergi. Ibu juga nggak ridho. Ternyata keridhaan orang tua itu menghambat ya. Maksudnya ketidakridhaan orang tua menghambat jalannya rezeki anak. Yang salah siapa? Nggak perlu menyalahkan orang lain seperti cermin ajaib tadi, nggak perlu. Yang cemong kita yang bersihkan diri kita, bukan mukul kacanya. Akhirnya dia menelpon orang tuanya, dia menelpon kakak-kakaknya, walaupun dia disalahin, yang tadinya pembangkang dia enggak. Jadi kayak udahlah. Jadi kucing nurut aja deh, mau diapain nurut aja deh gitu. Nah, dia dimaki-maki, dia dalam hati saya, Jakartanya muncul deh. Maaf ya teman-teman, karena kita pernah tinggal di Jakarta puluhan tahun, jadi lu gue deh. Jadi sampai saya kasihan juga dia dimaki-maki gitu, gara-gara tak suruh menghubungi keluarganya. Terus tapi saya ikhlas Mbak Lulu, kakak saya puas memaki-maki saya, udah di perantauan, gak punya uang, ya kayak mana sih di sana, tinggal di sana, jauh dari keluarga, teman pun yang dihubungi juga nggak punya waktu banyak kan, para teman-temannya udah dapat pekerjaan. Tiba-tiba nggak dikenal orang sana ngasih uang sebanyak itu. Mbak Lulu, saya ngetik ini sambil nangis gitu. Saya juga
Kalau saya balas, saya juga nangis. Nggak berani saya. Iya, iya. Cuma meneteskan air mata. Ya Allah. Murid saya atau peserta saya berhasil mempraktekkan ilmu itu. Saya sendiri kadang belum tentu mempraktekannya. Loh kok belum tentu? Karena saya tidak di kasus yang itu. Makanya keajaiban peserta jauh lebih dahsyat daripada Mentor. gurunya tuh di situ. Oke. Karena dia fokusnya apa gitu. Kayak yang dari Kediri tadi, dia fokusnya kendaraan Ingin misalnya. dapat kendaraan, ingin dapat Iya. barang lah, benda gitu ya. Iya. Oke. Sama-sama fokusnya kendaraan, saya fokus NMAX dapatnya tanah. Iya, dapatnya rumah. Rumah beda-beda juga Beda-beda ya jalan dapatnya. rezekinya. Oke. Malah lebih gede. Saya malah, oh iya ya. Kalau saya ngelihat di Facebook itu kan ada apa? 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu apa namanya? Muncul Apa? kembali itu. Timeline ya atau apa ya? Membagikan kenangan atau Oh, membagikan iya. apa? Ya, katakanlah itulah. Saya nggak ini. Jadi tahun kemarin dimunculkan lagi oleh Facebook. Nah, itu muncul keinginan saya itu motor, salah satunya motor NMAX. Oke. Karena saya pernah menulis itu. Oh iya, keinginan itu. Belum kepegang nih NMAX, tapi rumah udah kepegang. Nggak kepegang. Tapi kan tadi jadinya apa? Bukan NMAX lagi. Iya, paling tidak keinginannya NMAX, dapatnya rumah. Dapatnya rumah. Lebih baik. Oke, Bu Lulu, terima kasih banyak waktunya. Semoga lebih menginspirasi dan sehat selalu. Sampai Amin, jumpa di terima kasih. episode yang lain. Insya Allah. Oke. Makasih, Om Dede.